Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 April berjudul Tuhan adalah kebahagiaan. Orang-orang yang memiliki banyak keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya adalah orang-orang yang mengarahkan selera jiwanya kepada dunia. Mereka menjadikan dirinya musuh Allah. Kata hawa nafsu dalam Yakobus pasal 4 itu adalah hedon. Jadi orang yang mau memuaskan hedonnya itu, hawa nafsunya, menjadikan dirinya musuh Allah. Hedon artinya pleasure, kesenangan, enjoyment, ya, kenikmatan dalam arti yang tidak menguntungkan sebenarnya. Kata hedon ini dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan hawa nafsu. Nah, sedangkan kata mengingini, jangan kamu mengingini, dalam teks aslinya adalah epitumia, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan lust, yang artinya keinginan yang kuat atau sangat kuat. Pada dasarnya orang-orang yang hedonistis adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai kebahagiaannya. Hatinya sangat kuat untuk memperoleh kekayaan dunia. Saudaraku sekalian, mereka tidak akan pernah bisa menjadikan Allah sebagai kebahagiaannya. Tidak akan mungkin. Sebab orang yang menjadikan dunia kebahagiaannya tidak akan pernah bisa menjadikan Allah sebagai kebahagiaannya. Jika demikian, itu berarti ia tidak selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Sebab orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah adalah orang yang menjadikan Allah sebagai kebahagiaannya. Orang memahami kebahagiaan sebagai perasaan senang, yang selama ini sukacita karena keadaan nyaman dan aman, tidak ada ancaman, ya, keinginannya dipuaskan, cita-citanya tercapai, nah baru bahagia. Jadi orang memahami kebahagiaan sebagai perasaan senang, sukacita karena keadaan nyaman dan aman, tidak ada ancaman, keinginannya dipuaskan dan ya cita-citanya tercapai. Begitu kira-kira. Sebenarnya kebahagiaan itu tergantung dari cara seseorang memandang hidup. Kebahagiaan seseorang menjadi sangat relatif. Artinya ya tergantung persepsi seseorang mengenai apa kebahagiaan itu dan cita rasa jiwa yang biasa dialami atau dinikmati setiap hari. Melalui berbagai sarana atau pengalaman hidup, cara berpikir seseorang terbentuk dalam memandang apa yang dapat membahagiakannya. Saudara sekalian, pada umumnya saudara, termasuk sebagian orang Kristen, orang membangun kebahagiaan hidupnya di atas dasar materi, kekayaan dunia. Cara berpikir ini telah meracuni banyak orang, termasuk ya orang-orang Kristen, bahkan para aktivis, majelis, serta rohaniwannya. Tanpa disadari, cara berpikir banyak orang Kristen dipengaruhi oleh cara berpikir yang salah. Yang salah tersebut. Kalau cara pandang hidup telah salah, menganggap yang dapat membahagiakan hatinya adalah sesuatu yang menjadi target, yaitu dunia ini, maka ia akan diperbudak oleh sesuatu yang menjadi target itu. Orang seperti ini tidak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Tentu saja mereka tidak dapat diubah oleh Tuhan kalau tidak bertobat dan meninggalkan cara berpikirnya yang salah itu. Saudaraku sekalian, suasana dunia hari ini dengan filosofinya mengkondisi banyak orang, termasuk orang Kristen, untuk memiliki kebahagiaan yang ditentukan oleh kekayaan materi dengan segala hiburannya. Ini fakta. Sudah menular di banyak tempat seperti virus
yang memandang bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh kekayaan atau materi. Tidak dapat dibantah di dunia yang materialistis ini, pikiran manusia diarahkan untuk mengakui bahwa materilah sumber kebahagiaan. Dunia juga mengkondisi manusia untuk merasakan betapa hebat kekuatan uang dan nyata dapat menjadi sumber kebahagiaan hampir semua orang. Dengan demikian banyak orang dikondisi untuk menjadikan uang sebagai kebahagiaannya. Dikondisi. Dan pengaruh dunia kuat sekali ini, saudara. Mengkondisi orang memandang bahwa uang itu segalanya. Sehingga uang menjadi tujuan hidup sebagian besar manusia. Mereka berpandangan bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, akan merasa semakin memiliki kebahagiaan. Kebahagiaannya menjadi lebih lengkap, lebih utuh. Nah, cara berpikir ini juga telah meracuni pikiran banyak orang Kristen. Sehingga mereka juga tertawan oleh cara berpikir tersebut dan hidup dalam keterikatan dengan dunia. Padahal keterikatan dengan dunia ini adalah suatu perhambaan. Artinya kepada siapa hati seseorang terikat, saudara, kepadanya ia mengabdikan dirinya. Sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran ini, kita harus berani menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan dan perlindungan satu-satunya. Ini penting, saudaraku. Sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran, kita harus berani menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan dan perlindungan satu-satunya. Tidak ada yang dapat diandalkan selain Tuhan. Selain Tuhan, tidak ada yang dapat diandalkan. Dengan demikian orang percaya tidak memiliki berhala apapun kalau bisa menjadikan Tuhan itu segalanya. Kalau seseorang mengandalkan materi sebagai kebahagiaannya, ia tidak pernah bisa bersekutu dengan Allah. Keselamatan yang Allah sediakan tidak pernah terwujud dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, saudaraku, ya, iblis bisa menyusup dalam gereja melalui mimbar-mimbarnya dengan mengajarkan teologi kemakmuran yang mengarahkan pikiran bahwa Tuhan bukan satu-satunya kebahagiaan hidup. Dengan demikian jemaat terparkir di bumi sehingga tidak mengalami keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Ya, mereka terseret oleh ilah zaman ini sehingga tidak pernah dapat menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Mereka tidak pernah mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal yang dijanjikan oleh Yesus kepada orang percaya. Damai sejahtera kuberikan padamu, yang kuberikan tidak sama seperti dunia ini. Dengan tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, seseorang bukan saja gagal menikmati damai sejahtera Allah, melainkan juga gagal mengalami dan memiliki keselamatan. Ini berarti dia membinasakan dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan satu-satunya, berarti dia membinasakan dirinya. Orang Kristen seperti ini sudah pasti gagal untuk mencapai keadaan bertobat dengan standar Allah. Dia tidak pernah berkodrat ilahi, tidak pernah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dalam hal ini dapat ditemukan suatu kebenaran bahwa kalau seseorang menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaannya, tidak mungkin ia hidup ceroboh atau hidup di dalam dosa. Saudaraku, akhirnya ini penting. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan akan terpacu untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Saudaraku sekalian, inilah kebenaran hari ini. Saya berharap kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953.
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.